Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama pada sore hari ini yakni buntut kejadian tertidurnya pilot dan kopilot Batik Air rute Kendari Jakarta. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mengaudit secara komprehensif maskapai penerbangan untuk tidak mementingkan keuntungan di atas keselamatan penumpangnya. Pasca ramainya pembicaraan masyarakat atas kejadian tertidurnya pilot dan kopilot Batik Air rute Kendari Jakarta, Komisi 5 meminta Kementerian Perhubungan menginvestigasi secara komprehensif agar maskapai penerbangan tidak mementingkan keuntungan di atas keselamatan penumpangnya. Wakil Ketua Komisi 5 Ridwan Bay meminta Kementerian Perhubungan mengaudit secara menyeluruh faktor penyebab masalah ini. Ridwan Bay menekankan kejadian ini harus menjadi evaluasi bagi semua pihak terkait, dan meminta maskapai penerbangan mengevaluasi jam kerja dan jadwal penerbangan awak pesawat secara berkala, agar kejadian serupa tak terulang kembali. Apapun alasannya dari berbagai kelemahan yang ada, kita minta maskapai penerbangan ini agar diaudit secara matang tentang persoalan pengaturan sistem jadwal. Itu yang saya minta betul. Dan yang kemudian adalah kita minta Kementerian Perhubungan betul-betul memantau kinerja dari berbagai aspek yang dilakukan oleh maskapai itu sendiri. Sehingga kejadian-kejadian semacam ini insya Allah tidak terjadi lagi. Memang ini adalah alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Apalagi sudah pilsel Sulawesi Tenggara seperti itu, misalnya Kendari Jakarta. Itu sangat membahayakan luar biasa. Oleh karena itu berikutnya mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama juga kita akan rapat dengan Kementerian Perhubungan. Tentu ini kita akan sikapi dengan baik. Dan kita akan minta perhatian khusus terhadap hal ini. Ridwan Bay menambahkan maskapai penerbangan perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat lainnya yang sangat mempengaruhi kewaspadaan dalam penerbangan. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, pergeseran musim tanam dan panen yang diakibatkan oleh El Nino masih menjadi salah satu faktor penyebab harga komoditas pangan mengalami kenaikan. Komisi 4 DPR RI bersama pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan serta memastikan ketersediaannya. Kenaikan harga beras dan komoditas pangan lainnya sudah terjadi sejak awal September 2023 dengan rata-rata kenaikan sebesar 15%. Komisi 4 DPR RI bersama pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan serta memastikan ketersediaannya dengan melakukan operasi pasar secara masif. Menurut anggota Komisi 4 DPR RI Azikin Sultan, pergeseran musim tanam dan panen yang diakibatkan oleh El Nino masih menjadi salah satu faktor penyebab harga komoditas pangan seperti beras, cabai, telur ayam hingga daging mengalami kenaikan. Namun Azikin meminta masyarakat agar tetap tenang mengingat stok pangan nasional Indonesia masih aman. Ini kan sudah dikemukakan bahwa salah satu pengaruh naiknya harga pangan khususnya beras itu karena pengaruh El Nino. Banyak irigasi tersier dan sekunder itu yang tidak punya air lagi karena kekeringan. Inilah salah satu penyebab sehingga harga beras itu naik. Pemerintah kan sudah melakukan langkah-langkah strategis antara lain operasi pasar. Jadi saya harapkan bahwa masyarakat harus tenang menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Ya, jangan panik. Ya, kalau ada hal-hal yang memang perlu kita pertanyakan kepada pemerintah. Ya, secara berjenjang ada pemerintah desa, ada kecamatan dan seterusnya. Untuk menstabilkan harga beras, pemerintah telah membuka impor beras sebanyak 3 juta ton pada 2023 dan 443 ribu ton pada awal 2024. Tak hanya itu, pemerintah juga telah memberikan bantuan sosial berupa bahan pangan kepada masyarakat menengah ke bawah. Andini dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Komisi 11 DPR RI ingatkan Bank Indonesia untuk mengendalikan tingkat inflasi dengan cara mengintensifkan pengawasan bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk mencegah kenaikan harga bahan pokok serta memitigasi terhadap gangguan-gangguan distribusi.
Komisi 11 DPR RI menilai jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Bank Indonesia harus mengendalikan inflasi dengan cara mengintensifkan pengawasan bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk mencegah kenaikan harga bahan pokok yang tidak wajar serta mitigasi terhadap gangguan-gangguan distribusi. Badan Pusat Statistik telah merilis laporan inflasi Februari 2024 yang menyebutkan bahwa tingkat inflasi lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya dan bulan yang sama di tahun lalu. Hal ini perlu menjadi deteksi dini kesiapan pemerintah dalam menghadapi inflasi di bulan Ramadan hingga Idul Fitri nanti. Anggota Komisi 11 DPR RI Marinus Gea mengutarakan, selain disebabkan penyaluran bansos yang berlebihan, kelangkaan stok pangan khususnya beras diperparah dengan mundurnya jadwal panen akibat cuaca ekstrim. Selain kekurangan ketersediaan beras itu sendiri dan panen juga tidak tepat waktu, ada pergeseran mengakibatkan ketersediaan beras ini tidak cukup, tentu saja mengakibatkan inflasi terhadap bahan pokok ini menjadi lebih tinggi. Nah, tadi sempat saya bertanya kepada Bank Indonesia bahwa bagaimana caranya untuk mengatasi persoalan ini, dan tidak ada jalan keluar memang, mau tidak mau memang harus dilakukan impor. Marinus mewanti-wanti jika impor beras benar-benar terpaksa dilakukan, ketepatan waktu dan distribusinya harus diawasi secara ketat. Dari Tangerang, Banten, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah perlu mengantisipasi secara serius kebutuhan pangan selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Meski pemerintah mengklaim terjadi penurunan harga komoditas pokok, namun hal itu belum merata di setiap daerah. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Persoalan pangan tidak boleh dianggap sebelah mata karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan impor sebagai salah satu solusi menjadi buah simalakama karena dinilai kerap merugikan petani. Sajikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Pemerintah perlu mengantisipasi secara serius kebutuhan pangan selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Meski pemerintah mengklaim terjadi penurunan harga komoditas pokok, namun hal itu belum merata di setiap daerah. Persoalan pangan tidak boleh dianggap sebelah mata, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan impor sebagai salah satu solusi menjadi buah simalakama, karena dinilai kerap merugikan petani. DPR mendesak pemerintah untuk tetap menjaga distribusi pasokan bahan pangan dan memperhatikan musim panen, agar terjadi keseimbangan antara supply and demand yang ada di masyarakat. Ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah lewat langkah-langkah yang konkret. Yang pertama tentu mengendalikan harga kebutuhan pokok itu. Yang kedua melakukan antisipasi lewat pembenahan lumbung-lumbung pangan kita, khususnya berkait dengan persoalan produksi gabah kita.
berkaitan dengan persoalan luasnya lahan pertanian kita yang selama ini makin hari produktivitasnya mengalami penurunan, sementara yang mengkonsumsi beras makin banyak. Tentu akan menjadi persoalan. Yang ketiga, agar tidak lagi menganggap enteng persoalan pangan ini, karena ada solusi, yaitu solusinya ketika ada persoalan beras naik, solusinya adalah import. Berhentilah dengan cara berpikir seperti itu. Ini tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa saja. Saya sarankan agar pemerintah ini fokus betul soal beras ini. Tunda dulu proyek-proyek yang mercusuar itu, mau selesaikan blok sekian di KN segala macam itu, hentikan dulu. Alihkan uang ini ke beras. Pastikan bahwa stok kita ada dan jangan berpikir untuk impor lagi. Meningkatnya harga bahan pangan dan ketidakpastian pasokan di berbagai daerah dikeluhkan para pedagang. Hal ini mengancam keberlanjutan sektor pangan lokal dan menimbulkan kekhawatiran akan ketersediaan pangan selama bulan Ramadan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi permasalahan ketersediaan pangan dan lonjakan harga yang kian mencekik masyarakat. Nah, yang jadi catatan adalah keluhan masyarakat, pedagang terutama ayam ini nggak ada, barangnya nggak ada, barangnya nggak ada. Kalau harga sih naik seperti biasa pasti naik, tetapi yang itu yang menjadi keluhan itu pertama. Lalu kedua adalah kedelai. Kedelai kita ketemu dengan para pengrajin tempe tahu. Nah, kedelai itu sama sekali nggak ada kedelai lokal sama sekali. Jadi padahal kalau di Indonesia, di Jawa terutama, yang namanya tempe tahu itu hampir setiap hari pagi, siang, sore, tempe sama tahu. Dan itu nggak ada. Jadi mereka 100% pakai kedelai impor. Tak hanya peningkatan kebutuhan dan konsumsi di sektor pangan, konsumsi bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah daerah di Indonesia diprediksi meningkat selama Ramadan hingga Idul Fitri nanti. Ini semua harus diantisipasi, harus dihitung dengan baik. Jadi saya berharap Pertamina menghitung kembali dengan baik ketersediaan bahan bakar minyak, khususnya Pertalite yang menjadi konsumennya adalah masyarakat umum ya. Kalau beda dengan Pertamax kan harganya lebih tinggi, dan untuk mobil-mobil transportasi umum kan menggunakan Pertalite. Di sisi lain, dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, DPR meminta Pertamina tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi harus meningkatkan program pelayanan kepada masyarakat. Pertamina ini perusahaan besar BUMN yang besar namanya, tapi tidak besar servisnya. Coba Bapak perhatikan setiap tahun di Lebaran itu. Kalau Lebaran, apa ada di pinggir jalan itu ada bengkel gratis Pertamina? Gak ada itu, dipasang-pasang di pinggir jalan. Kita pergi ke kampung, hutan, hampir kira-kira kadang 50 kilo hutan semua. Gak ada satupun. Jangan promosi. Lebaran bukan saat Bapak lagi promosi, servis sudah. Masa promosi, pelayanan promosi? Mau nyari pendapatan aja. Jadi jangan ke situ. Kita berpikir servis pelayanan itu. DPR menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan kurang sigap dalam menghadapi momen Ramadan dan Lebaran tahun ini. Terlebih, lonjakan harga dan kelangkaan stok bahan pangan juga kerap berulang setiap tahunnya saat Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, DPR mendesak pemerintah membuat roadmap terkait ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti bahan pangan dan energi, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah kembali mengumumkan impor beras dengan kuota sebesar 3 juta ton sepanjang 2024. Sebagian beras impor tersebut ditargetkan datang pada Januari sampai Maret 2024. Impor beras dilakukan untuk mencukupi cadangan beras pemerintah dan keperluan bantuan sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Terkait kebijakan impor pemerintah, anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menegaskan kebijakan impor beras tidak boleh berdampak pada penyerapan gabah petani. Selengkapnya berikut wawancara rekan kami Vincent Aldi dengan Komisi 4 DPR RI. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara, di mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan ini kebutuhan pokok meningkat harganya, dan meskipun Presiden juga telah menyampaikan bahwa harga beras di pasaran itu tengah menurun karena dengan pasokan yang mulai memadai. Namun permasalahan pemirsa timbul di antaranya adalah dari distribusi yang masih belum mengcover untuk daerah terluar dan juga daerah yang terkena dari dampak bencana alam tersebut. Dan kita akan membahasnya dengan salah satu anggota Komisi 4 yaitu Bapak Slamet dari fraksi PKS dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 4. Bapak, bagaimana Pak menanggapi dari distribusi bahan pokok yang belum maksimal, Pak? Ya, jadi ini untuk distribusi harus dipastikan bahwa seluruh kebutuhan masyarakat kita tercukupi. Nah, hari ini yang terjadi karena memang kepanikan yang luar biasa sehingga masyarakat merasa barangnya langka, sehingga inilah kemudian terjadi kepanikan yang luar biasa. Nah, cuma saya ingin sampaikan agar pemerintah transparan saja terkait dengan stok yang ada. Jadi bahwa hari ini bukan karena masalah stok yang ada itu mencukupi atau tidak, tetapi di mana stok hari ini ada. Artinya stok ini hari ini ada dikuasai oleh pemerintah, oleh swasta, mohon maaf. Ya, jadi oleh swasta, sehingga bagaimana maunya pengusaha saja, mau didistribusikan kemana, yang penting dia dapat untung. Peran pemerintah hari ini dengan operasi pasarnya, dengan pemenuhan impornya, tidak menyentuh kepada sisi kebutuhan yang memang sangat besar dibutuhkan. Sehingga disinilah kemudian pemerintah harusnya hadir, bagaimana menata kembali terkait dengan tata kelola distribusi pangan kita. Lantas bagaimana Pak mengenai wacana yang sudah masuk beras impor itu dengan yang akan datang yaitu panen raya beras sendiri, Pak? Apakah nantinya akan menjadi surplus dan bagaimana dengan kesejahteraan dari para petani itu tersendiri, Pak? Ya, jadi kalau ini kan penyakit menaun ya. Jadi penyakit menaun di saat panen raya, pemerintah tidak ada kebijakan dan kemauan menyerap petani kita, hasil petani kita dalam rangka memenuhi kebutuhan cadangan pemerintah. Di saat yang sama kemudian dia melakukan impor, ini pasti berpengaruh ya gitu ya. Jadi dengan harga kesejahteraan petani, sehingga saran saya dan sudah sering saya sampaikan, beli itu semua hasil panen dari para petani kita ini, karena tadi juga menyangkut pada tata kelola pangan kita. Kalau kemudian seluruh panen kita dibeli oleh pemerintah, maka dengan sendirinya stok pemerintah itu cukup kuat, tidak dikendalikan oleh swasta. Data saya mengatakan bahwa seluruh potensi panen dari petani kita itu hanya dibeli oleh pemerintah, dalam hal ini Bulog hanya 2%. Artinya 98% dibeli oleh swasta. Sehingga dalam posisi seperti inilah kemudian terjadi kepanikan. Sementara stok tidak ada di pemerintah, maka harga bisa dimainkan oleh penguasa dari stok itu. Untuk langkah dari DPR sendiri, Pak, dalam mengawal ketersediaan dan distribusi bahan pokok nanti terkhususnya di bulan Ramadan ini, Pak? Ya,
Jadi ini masalahnya kan kalau jangka pendek setelah kita konfirmasi memang produktivitas kita turun. Sehingga jangka pendeknya memang bagaimana kemudian ini harus ada ya dilakukan oleh pemerintah. Kita tidak anti impor. Kalau memang stok di lapangan tidak, lakukan impor. Tetapi jangan sampai kemudian nanti impor ini mencederai para petani kita yang sebentar lagi panen. Cukup seberapa kebutuhan hari ini diproyeksikan ke depan masa panen pertama ini dibeli semua oleh pemerintah kita. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan waktunya Bapak. Terima kasih Mas ya. Ya siap, terima kasih Pak. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Bapak Slamet, yang mana pemirsa tentunya DPR RI membutuhkan dari pemerintah yaitu transparansi, tata kelola pangan dan dukungan terhadap dari petani-petani lokal dengan membeli lebih banyak persentase dari panen mereka. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Halo pemirsa, selamat sore. Berjumpa lagi tentunya bersama saya Rini Reski dan kita masuk ke segmen media online pemirsa. Kita ke berita pertama yang menjadi headline di media online, yaitu tentang kenaikan tarif PPN jadi ironi di tengah lesunya daya beli masyarakat. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Dan di sini, anggota Komisi 11 DPR RI yaitu Eki Awal Muharram menilai wacana perubahan ketentuan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada tahun 2025 nanti. Tentunya pemirsa kontraproduktif dengan kondisi daya beli masyarakat saat ini, sebagaimana diketahui sumber PPN terbesar berasal dari PPN dalam negeri, yaitu berupa konsumsi masyarakat dan juga PPN impor yang merupakan konsumsi bahan modal dan juga bahan baku bagi industri. Dan pemirsa, kenaikan tarif PPN selain akan lebih melemahkan daya beli masyarakat, juga tentunya berpotensi meningkatkan tekanan bagi perekonomian nasional. Dan di sini penyesuaian tarif PPN juga berpotensi mendorong inflasi tinggi yang mengindikasikan tentunya harga-harga barang dan juga jasa yang semakin mahal, yang berlanjut pada makin terpuruknya daya beli masyarakat. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu tentang aglomerasi Jakarta jangan sampai mencabut otonomi daerah kota satelit. Kita lihat kembali di layar kaca, dan di sini pemirsa, kita bisa lihat di sini Badan Legislasi DPR RI berharap prinsip dari aglomerasi yang melekat dengan Jakarta tidak menabrak prinsip otonomi daerah yang melekat dengan kota-kota satelit. Dan pemirsa, terkait hal ini tentunya Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI yaitu Ahmad Baidowi mengingatkan pemerintah untuk menyusun dan juga membahas daftar isian masalah dengan landasan kehati-hatian, serta untuk juga menekankan aglomerasi ini jangan sampai mencampuri kewenangan daerah jika nantinya RUU DKJ disahkan dan juga diimplementasikan.
Dan juga di samping itu, anggota Balik DPR RI yaitu Mardani Alisera juga mendukung Jakarta menjadi sebuah provinsi yang memiliki daya saing tinggi dengan segala potensi dan juga peluang ekonomi yang dimiliki. Dan di sini juga pemirsa, pemerintah Jakarta tidak bisa mencampuri kewenangan pemerintah kota-kota satelit di sekitarnya. Itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan, tentunya tentang kenaikan tarif PPN yang menjadi ironi di tengah lesunya daya beli masyarakat serta aglomerasi Jakarta. Jangan sampai mencabut otonomi daerah kota satelit. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Umam. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.